Baik, 2 hari lagi ya menuju Idul Adha. Nah, kalau kita lihat sendiri di Tanah Suci saat ini eh, para jemaah sedang melakukan tawaf begitu Ustaz ya. Kita ajak misal lihat dulu informasi berikut ini. Ada jutaan jemaah calon haji di Tanah Suci melaksanakan ibadah puncak haji yakni wukuf di Padang Arafah. Kondisi cuaca panas yang ekstrim membuat para dokter harus bersiaga memberi pertolongan pertama pada setiap jemaah haji yang jatuh sakit. Menghadapi puncak haji, yaitu wukuf di Arafah, 17 dokter siap berjaga 24 jam di posko kesehatan Arafah, Arab Saudi. Tim kesehatan Indonesia meliputi dokter spesialis jantung, dokter umum, hingga ahli gizi. Cuaca panas pada saat wukuf dikhawatirkan mempengaruhi kondisi fisik para jemaah Indonesia. Pasalnya, suhu di kawasan Arafah pada puncak ibadah haji tahun ini bisa mencapai di atas 45 derajat Celcius. Sampai saat ini, jemaah-jemaah yang terutama yang kita khawatirkan yang stroke, yang moderat dan severe, alhamdulillah tadi sudah ada beberapa yang kita tangani di sini, bisa sadar kembali, sudah sehat kembali dan bisa kembali ke maktab atau ke kloternya di tenda di sini di Arafah. Hingga dini hari tadi, kasus yang ditangani para dokter mayoritas karena jemaah haji Indonesia mengalami heat stroke atau sengatan cuaca panas. Karena itu, para jemaah haji Indonesia diharapkan terus menjaga kesehatan, termasuk minum secara rutin untuk mengantisipasi dehidrasi. Puji Abdul Subekti melaporkan dari Arafah. Nanti diantar sampai ke tenda ya Bu ya? Ya, kita doakan semoga para jemaah calon haji dan para petugas selalu diberikan kekuatan kesehatan dalam menjalani wukuf di Arafah. Sehingga ketika pulang ke negara masing-masing termasuk tanah air Indonesia menjadi haji dan juga hajah yang mabrur. Kita coba tanya ke Ustaz. Ustaz, kalau bisa dibilang cobaannya banyak sekali Ustaz ya, tantangan dalam melaksanakan rukun ibadah haji ini. Belum ini ibadahnya fisik ya, harus kesana kemari begitu. Bagaimana kita tawaf, sa'i dan juga lain sebagainya. Bahkan juga dari suhu juga memberikan cobaan, panas ekstrim, pagi hari bisa mencapai 40 derajat Celcius begitu, apalagi siangnya. Mungkin Ustaz bisa memberikan gambaran, cobaan-cobaan ini seperti apa Ustaz sebenarnya? Ya, sebetulnya seru sekali ya, karenanya kenapa ada manasik dulu ya, kenapa ada kemudian penerangan yang komprehensif gitu ya, persiapan juga yang matang untuk berhaji. Kenapa kemudian kami juga mengkampanyekan bahwa ayolah haji selagi muda, karena kalau sudah tua fisik itu belum tentu ya bisa kemudian yang jelasnya tidak sama fitnya dengan ketika muda gitu. Dan lagi ibadah haji adalah ibadah yang juga ibadah fisik. Nah, karenanya memang banyak sekali tantangannya, dari mulai kemudian rangkaian-rangkaiannya, bagaimana kita belum lagi panas suhunya, belum lagi berdesak-desakannya begitu ya, di Musdalifah gitu, ketika lempar jumroh dan lain-lain. Jadi betul-betul dibutuhkan fisik yang afiat gitu ya, yang sehat wal afiat gitu, yang bisa kalau misalnya kita bisa kemudian khusyuk. Tapi intinya adalah seperti yang sekarang itu Al-Hajjul Arafah ya, ketika wukuf itu berdiam diri di Arafah, itulah menjadi penting sekali, karenanya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa yang namanya haji itu ya Arafah gitu. Makanya orang-orang yang bahkan sakit ya, ketika rangkaian haji kan ada orang yang datang kemudian sakit, masuk rumah sakit dan lain-lain, itu diantarkan oleh ambulans hanya untuk berdiam diri sebentar di Arafah gitu. Jadi ambulans itu kalau misalnya kita di Arafah itu ada beberapa ambulans yang datang, dikeluarin itu pasien-pasien itu sebentar ya, sekitar sekian menit gitu ya, dikeluarkan dulu untuk sampai masuk ke dalam syariat wukuf, berdiam diri di Arafah gitu. Nah, itu penting sekali gitu, karena Allah pun ya membangga-banggakan hamba-hambanya. Wah, saya jadi merinding sekali. Membanggakan hamba-hambanya kepada seluruh penduduk langit, para malaikat, semua disuruh berkumpul sama Allah. Semua kumpul, coba lihat apa yang hambaku lakukan. Mereka berlelah-lelah, berpeluh ya, berdatangan dari jarak yang sangat jauh gitu, berpanas-panasan gitu, di bawah terik yang sangat panas,
Untuk apa kata Allah itu? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah karenanya dalam wukuf itu bagaimana kita memperbanyak yang doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yahyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Dialah yang memiliki kerajaan ini, yang memiliki segala pujian, yang menghidupkan, yang mematikan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi di sini tuh orang itu betul-betul intinya adalah proses pengenalan diri. Dia mengkaitkan gitu ya, mengkonektivitas ini dirinya dengan Allah gitu. Dan disinilah bagaimana dasar hakikat dari seorang hamba yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah ya, kepada Sang Khaliknya. Ketika di wukuf ini betul-betul bahwa mereka kita semua hamba-hamba Allah itu la haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali apa-apa yang kemudian diberikan, diperdayakan oleh Allah. Nah itu kurang lebihnya seperti itu. Masya Allah, jadi berbagai tantangan tadi, suhu yang panas adalah justru cara kita makin mendekatkan kepada Allah begitu Ustaz ya. Ustaz, tidak banyak masyarakat kita yang bisa merasakan pengalaman di Tanah Suci. Ustaz mungkin bisa ceritakan seperti apa pengalaman Ustaz dan juga mungkin pengalaman spiritual, baik Ustaz ataupun teman-teman jemaah kala itu Ustaz. Ya, saya kalau di cerita wukuf ini beberapa kali, tapi yang paling spesial itu ketika saya masuk ya ke dalam betul-betul pengalaman spiritual yang lain daripada yang lain gitu ya. Nah, ketika saat itu saking kemudian kita betul-betul bermuhasabah ya, mengagungkan Allah terus menerus ya, saya tidak mau sedikit pun tertidur ya ketika wukuf itu, karena sayang sekali setiap detiknya sangat berharga. Nah pada saat itu kita betul-betul merasakan bahwa seakan-akan itu Allah tuh sangat dekat gitu ya, berada bersama-sama kita di sana begitu. Nah disitulah kemudian berharap betul bahwa ya Allah ya Rabb gitu ya, jika seandainya ini waktu yang sangat baik, yang terbaik ya, aku kembali kepadamu ya Allah ya, kembalikan aku hari ini gitu ya, sampai doanya seperti itu gitu. Nah ketika berdoa seperti itu gitu ya, sangat khusyuk, tiba-tiba di dalam bayangan saya tiba-tiba ada bayangan anak-anak, bayangan istri. Jadi sebetulnya ketika masuk ke dalam titik seperti itu, saya diberikan pesan oleh Allah bahwa ya kamu nggak boleh egois gitu ya, walaupun kamu sekarang mendapatkan waktu yang sangat spesial gitu, tapi ingat amanah kamu di dunia itu, kamu punya istri, punya anak-anak gitu, jangan kemudian berpikir kamu mau kemudian kembali sekarang ya, jangan egois gitu ya, kira-kira seperti itu. Waduh, astagfirullah, kemudian kita beristighfar di situ. Itulah salah satu pengalaman spiritual yang saya rasakan pada saat wukuf ya, dan banyak juga orang-orang yang kemudian merasakan pengalaman pribadi yang lain-lain ya. Tapi intinya ya kita bersyukur sekali ya bahwa insya Allah saya juga mendoakan semuanya agar semua juga bisa merasakan hal yang sama ya, bisa berwukuf di Arafah, bisa berhaji, dan insya Allah haji yang tentu mabrur ya, insya Allah, amin. Amin, amin. Sekali lagi kita doakan semoga para jemaah calon haji di sana sedang wukuf dapat semangat dan juga kekuatan berlimpah begitu Ustaz, agar kembali menjadi haji dan juga haja yang mabrur. Amin.